saya memberikan sedikit komentar mengenai disertasi Dr. Terawan itu. Jadi ada bagian-bagian tertentu dari disertasi itu yang mengandung kelemahan-kelemahan substansial. Pertama, menggunakan heparin. Jadi kira-kira begini, DSA itu adalah sesuatu metode ya. Metode radiologi memasukkan kateter dari suatu pembuluh darah di paha sampai ke otak, di sana dilepaskan kontras. Kontras itu nanti akan menunjukkan di mana letak mampetnya itu. Nah, supaya ujung kateter itu tetap terbuka, diberikanlah sedikit dosis kecil heparin untuk mencegah bekuan darah di ujung kateter. Jadi, dosis yang kecil ini tidak bisa diharapkan untuk merontokkan gumpalan darah itu. Jadi hanya sekedar mencegah mampetnya bekuan darah di ini. Jadi ketika itu digunakan, maka timbul masalah yang besar sekali, yaitu yang digunakan ini adalah orang-orang stroke, yang stroke-nya sudah lebih dari 1 bulan. Jadi, bekuan darah itu sudah mengeras di situ, dan tidak mungkin kita cari di literatur manapun yang menunjukkan bahwa heparin efektif untuk merontokkan, melarutkan bekuan darah seperti itu. Jadi, yang bisa melarutkan bekuan darah seperti itu adalah zat lain yang disebut thrombolytic agents. Itu pun hanya akan efektif kalau bekuan darah itu di otak yang menimbulkan stroke itu umurnya baru beberapa jam. Ini sudah 1 bulan lebih dan dipakainya bukan obat untuk meluruhkan itu. Jadi timbul masalah besar di situ. Kemudian yang melakukan uji klinik ini adalah penelitian yang tidak punya kelompok pembanding, tidak punya kontrol. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, saya paham Bapak Ibu sekalian yang terhormat di sini tidak sehari-hari berkecimpung dalam uji klinik ya. Tapi uji klinik yang benar akan mengatakan kita sulit sekali akan menerima kesahihan penelitian yang tanpa pembanding. Ini adalah desain penelitian yang cacat besar sebetulnya. Ya. Nah, itu terjadi dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah tolong. Pimpinan. Saya sebelumnya Prof dari spesialis apa, Prof? Dari mana? Spesialis apa, Prof? Izin, pimpinan. Saya spesialis farmakologi klinik yang mendalami bidang obat. Spesialis? Farmakologi klinik. Oke. Iya. Ya. Silakan lanjut. Ya. Yang ketiga adalah beliau menggunakan tolok ukur keberhasilan, menggunakan parameter yang kita sebut parameter pengganti, surrogate, yaitu pelebaran pembuluh darah atau evoked muscle potential. Seharusnya satu uji klinik yang baik, tolok ukurnya tidak boleh itu, tapi perbaikan yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pasien. Misalnya, tadinya dia nggak bisa ngurus diri, sekarang bisa ngurus diri. Tadinya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Itu adalah tolok ukur yang benar. Ya. Jadi itu kelemahan yang ketiga. Keempat, dasar penentuan besar sampelnya 75 orang itu tidak jelas. Dan yang kelima, dia menggunakan sesuatu prosedur diagnostik yang digunakan untuk prosedur terapeutik. Ini kalau saya boleh analogikan, kalau ada seseorang yang batuk darah, pergi ke dokter, dokternya mengatakan, kamu ronsen dulu. Ya, setelah di ronsen, dokternya bilang, ya itu nggak ada pengobatan lain. Ronsen tadi itulah, prosedur diagnostik itulah yang menjadi pengobatannya. Jadi beralih fungsi, yang sama sekali susah diterima dengan nalar kita. Jadi kita mungkin akan bertanya, mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu pada waktu melakukan disertasi diam saja? Kan tadi ada seperti itu ya. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada Unhas dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada konon, ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Jadi itu barangkali beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih, Prof. Pimpinan, saya boleh nanggapi, Bu Tua? Pak Rahmat Handoyo lalu Ya. Pak Saleh. Silakan Pak Rahmat. Ini dunia akademisi, dunia ilmuwan, nggak bisa digunakan dengan tata cara retorika maupun yang lain. Disertasi itu tidak disertakan pada pembimbing, ada pengujian, ada uji publik yang ujian keseluruhan. Saya nggak bermaksud itu ya. Tadi kan menyampaikan kan mestinya saya justru berharap bahwa disertasi yang disampaikan oleh Prof. Terawan karena sudah Prof itu mestinya harus digunakan dengan menggunakan pendekatan keilmuan juga.
Jangan menggunakan publik bahwa Begono begini secara keilmuan, tapi gunakan disertasi juga gitu loh. Tapi kalau menggunakan pendekatan seperti ini berarti, mohon maaf, apa yang dilakukan oleh pembimbing, apa yang dilakukan uji tertutup, ujian terbuka itu kan profesor, dokter-dokter semua. Berarti bullshit semua itu. Jadi nggak paham semuanya. Berarti bapak yang benar, ide yang benar. Kecuali kalau ide menggunakan ranah keilmiah, mengumpulkan profesor-profesor, baru saya hormat itu. Tapi kalau mohon maaf yang disampaikan ini kan baru pendekatan yang disampaikan oleh Prof. Kalau Prof menggunakan pendekatan keilmuan, menggunakan pendekatan saintifik, luar biasa. Tapi menggunakan ranah keilmuan juga. UNAS luar biasa sebagai universitas tertua di Indonesia Timur. Pasti ada ujian publik, ada ujian terbuka, ujian tertutup, di situ banyak profesor. Ya. Mohon maaf, apakah begitu berarti kan ranah saya berpikir ini profesor-profesornya banyak terjadi perdebatan. Iya. Hal yang biasa. Kalau terjadi ranah ilmuwan apakah ada pembanding, itu kan strategi. Saya lagi mengambil doktor juga, mohon maaf, bukan pamer. Tapi ranah yang disampaikan oleh Prof tadi, saya agak kepikiran, agak sempit juga mikirnya kalau belum ada data-data yang ada pembanding sudah dijadikan seolah salah. Jadi begini Bapak Ibu, tadi menanggapi yang terakhir, sebetulnya penanggap pertama kedua dari ID saya oke aja Pak. Tapi begitu masuk pada diskursus soal keilmuan dan macam-macam, nah ini bukan di sini forumnya Pak. Kita bisa berdebat panjang Pak, kita bisa buka Thomas Kuhn dulu Pak, soal metodologi dan paradigma ilmu pengetahuan. Jangan pakai paradigma sendiri Pak. Ya enggak, ini bisa panjang. Nah karena itu saya tidak mau masuk ke situ, karena kita akan mulai bicara filsafat ilmu. Ya kan, kalau dengan filosof-filosof akademikus dan juga ahli-ahli ilmu pengetahuan sekalipun, mereka tuh punya perbedaan pendapat Pak dalam menjustifikasi kebenaran ilmu pengetahuan. Karena itu ini bukan di sini ranahnya. Karena memang sudah ditantang juga sebetulnya ide ini, kalau misalnya kita mau masuk ke ranah itu. Kalau betul bahwa terawan itu salah, tugas ID sebetulnya sederhana. Ya kan, kasih pembuktian yang betul-betul terukur bahwa dia salah dan diterima semua orang. Supaya dia salah. Kan dua saja, Pak. Justifikasi dan falsifikasi. Kalau tidak bisa, dia kan sudah justifikasi nih. Terawan sudah coba 42.000 orang, loh, bukan sedikit loh Pak itu. Kalau memang dia itu salah, atau tadi katakanlah seperti yang dijelaskan ini, ada nanti ini dimasukin alat ke sana, nanti pembuluh darahnya rusak dan seterusnya bisa berbahaya dan seterusnya. Orang sekali aja error itu nggak datang Pak. Orang kan sayang nyawanya juga. Tapi kok sekarang ngantri itu ke sana? Itu satu ya. Kalau memang itu justifikasinya sudah dia lakukan seperti itu, lalu kita membantah, ya masuk pada falsifikasi Pak. Cari kesalahannya. Kan hanya itu yang bisa kita lakukan. Buktikan kalau dia salah. Nah itu tadi mestinya teman-teman ID itu saya ajak melakukan itu Pak. Kita cari justifikasinya, ikut Bapak menjustifikasi dulu. Bahwa mungkin terawan ini benar. Tapi kalau enggak, Bapak cari falsifikasi, nanti suatu waktu kita akan bisa pada titik bersama, di mana kita ini bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau ini dibuka ruang perdebatan, ini seminar kita di sini. Seminar ini Pak, ini bukan ruang seminar, ini ruang penyelesaian masalah. Ya kan, saya itu tadi kembali, kalau mau jujur Pak Ketum, ID, pertanyaan-pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tolong dong pertanyaan-pertanyaan saya dibuka satu-satu, supaya clear saya. Tapi kan saya nggak interupsi tadi, kalau Bapak nggak jawab pertanyaan saya anggap, ya udahlah paham saja saya bahwa ID keberatan menjawab pertanyaan saya. Kalau mau ya silakan jawab pertanyaan saya dulu satu-satu. Etis enggak? Ini pertanyaan saya ini. Etis tidak menghukum orang lain dalam hal dan ranah etika dengan cara mempermalukan. Bapak-bapak ini profesor misalnya katakan seperti itu, dipecat, bayangin tuh. Ya kan, dengan alasan-alasan yang saya nggak usah ulang lagi satu persatu. Kalau dia bilang tadi bukan karena vaksin Nusantara, ini di suratnya ada vaksin Nusantara, kok ada suratnya loh ini. Di dalam suratnya ada termaktub kok, itu bagian C kalau nggak salah. Bagaimana ceritanya kita ini? Jadi lebih bagus ya, rapat yang mulia ini carikan solusinya. Kalau mau dicari solusi, ini untuk menaikkan, meninggikan martabat bersama. Termasuk dalam hal ini dengan rasa hormat dan bangga kepada Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa? Karena saya katakan bangga, karena organisasi ini organisasi tunggal yang memang sangat kuat dan kokoh. Dan mestinya itu dibuktikan dengan kerja-kerja untuk melindungi anggota. Karena saya khawatir Pak, tadi yang belum dijelaskan teman-teman, ini ancaman serius juga dari dokter-dokter militer. Kalau mereka bikin panggung sendiri atau organisasi sendiri, organisasi dokter militer kan repot Pak.
Emang bisa kita halau tuh? Secara politik nanti mereka tekan bagaimana caranya supaya dalam undang-undang boleh. Sekarang kan undang-undangnya masih berpihak pada kita, organisasi profesinya satu. Itu yang kita hargai. Kalau besok ini ribut sana sini, muncul lagi organisasi dokter militer, nanti muncul dari dokter swasta dan macam-macam. Coba bayangin, pecah nggak? Pecah, Pak. Organisasi Dokter Muhammadiyah. Dokter Muhammadiyah NU, banyak itu ketuanya Pak Adib atau Pak Selamat, ya kan itu juga ketuanya. Dokter NU susah kan? Nah, karena itu usul saya pimpinan, ini forum penyelesaian. Kalau mau cari salah menang, udahlah, ini kita bikin seminar aja. Tapi saya mendengar, jangan jadi pembicara saya di situ. Ya kan, kalau ada seminar itu. Tapi di sini dengan segala kerendahan hati udah hilangkanlah egosentrisme. Karena kalau pola begini modelnya, nggak akan ada solusinya. Ngapain kita undang rapat begini? Kita kan nggak mau ini, dokter-dokter pada lari semua. Ya kan? Sedangkan kita saja di Komisi 9, Ibu Ketua, lagi pusing sekarang bagaimana distribusi dokter supaya merata di seluruh republik ini. Ini persoalan bangsa ini, keadilan pendistribusi dokter itu menjadi masalah. Itu yang dipikirkan ID, bukan memecat anggota. Gitu loh, ini coba bayangin, ada orang di kampung saya, Pak, dokternya nggak lengkap RSUD-nya. Kalau orang sakit pasti pergi ke provinsi lain. Tanggung jawab nggak ID? Mana tanggung jawabnya ID sebagai organisasi profesi? Nggak percaya, ikut dengan saya. Dan saya tunjukin, rumah sakit dokter spesialisnya ada 4. Kalau orang sakit yang tidak ada dokter spesialis ke mana? Orang sampai, Pak, ini udah putus tangannya setengah ini, Pak. Mau dioperasi situ, operasi bedah apa? Nggak sanggup. Nggak berani dokternya. Harus pindah ke rumah sakit umum daerah lain. Mati orang tengah jalan. Itu baru problem etika. Sebentar, Bu Ketua. Saya mau kasih tahu, itu namanya problem etika, berkeadilan sosial. Meletakkan dokter-dokter sesuai tempatnya di seluruh Indonesia tidak berkeadilan, itu tidak etis. Yang etis itu apa? Meletakkan semua dokter secara proporsional, terdistribusi secara baik di seluruh wilayah Republik Indonesia, itulah yang disebut dengan etika. Gitu di situ kita main. Itu loh maksud saya. Jadi arahnya nanti ke sana dengan ide ini. Saya mungkin itu concern saya. Tadinya saya diam, Ibu Ketua. Tapi begitu ada paparan soal mulai lagi masuk akademis dan macam-macam, mulai lagi kita diskusi panjang. Kan perspektif kita beda-beda.